Apa faktor-faktor yang bisa membuat ini seperti ini? Kok ada orang yang gejalanya berat gitu ya, sesak nafas sampai sengal-sengal gitu kan? Ada dua cara manusia mendapatkan daya tahan atau imunitas terhadap serangan virus. Analoginya atau perumpamannya adalah tentara. Indonesia punya tentara ya, untuk mempertahankan negara kita, maka antibodi itu adalah tentara. Kalau dengan resep dokter, pasti dokter punya alasan untuk memberikannya. Di luar itu sama sekali no cut, tidak boleh. Meskipun mungkin kadang-kadang ada juga bocornya ya di kita ini, ya udahlah cincai lo gitu kan. Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan COVID-19 di mana kita sudah memasuki masa transisi new normal. Dan bersama saya hari ini Dr. Putri Mentari Sitanggam, kita berbicara mengenai COVID-19 ini nggak sendiri. Kita akan ditemani oleh pakar, yaitu oleh Dr. Restuti Hidayani Saragi, spesialis penyakit dalam, KPTI Finasim MHKes, selaku konsultan tropikal infeksi dan juga ketua tim penanganan penyakit infeksi emerging gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumut. Baik, apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat-sehat dan kabar baik Dr. Putri. Puji Tuhan. Nah, berbicara tentang mengenai perkembangan COVID-19. Ya. Nah, COVID-19 ini kan penderitanya semakin hari semakin meningkat, benar ya? Nah, tetapi ada juga penderitanya ini yang terlihatnya seperti baik-baik saja tanpa gejala gitu dok. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat kenapa ada penderita yang bisa dengan tanpa gejala, ada juga yang gejalanya bisa langsung terlihat? Itu gimana? Baik, sebenarnya kalau istilah terinfeksi oleh virus, namanya kan virusnya SARS-CoV-2, penyakitnya COVID ya, COVID-19. Artinya virus itu masuk ke dalam tubuh kita, itu dulu pengertiannya. Nah, setelah virus itu masuk, dia bisa menimbulkan gejala dan pada sebagian orang yang lain bisa tidak menimbulkan gejala ya. Kalau kita bilang tidak menimbulkan gejala, bahasa medisnya asimptomatik, artinya dari awal sampai akhir memang dia tidak punya gejala sama sekali. Ada yang berbeda, ada yang di awal-awal dia tidak menimbulkan gejala, beberapa hari kemudian mulailah dia menunjukkan gejala, misalnya badan menjadi tidak enak, begitu. Padahal pada saat awal virus itu masuk, sebenarnya dia sudah masuk tapi belum ada gejala. Nah, yang kita bicarakan adalah yang sama sekali tidak ada gejala dari awal sampai dengan akhir. Nah, apa faktor-faktor yang bisa membuat ini seperti ini? Kok ada orang yang gejalanya berat gitu ya, sesak nafas sampai sengal-sengal gitu kan? Ya, benar-benar. Nah, ada yang namanya faktor virus itu sendiri. Kalau kita bicara penyakit infeksi, dia ada 3. Pertama, faktor kumannya. Dalam hal ini virus, tingkat seberapa besar dia bisa menginfeksi tergantung menimbulkan gejala juga berhubungan dengan jumlah atau konsentrasi virusnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian tingkat keganasan dalam tanda kutip virus itu. Yang kedua adalah faktor tuan rumahnya atau targetnya, si manusianya. Manusia punya daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Anak kecil contohnya daya tahan tubuhnya pasti belum sempurna seperti orang dewasa. Dewasa juga ada dewasa muda, ada dewasa tua. Kalau orang tua kita tahu ya sudah mulai menurun daya tahan tubuh. Ada orang yang punya penyakit yang lain, contoh sakit gula, diabetes. Nah, contoh seperti orang yang sakit gula atau diabetes seperti ini, daya tahan tubuhnya tentu tidak sama dengan kita yang tidak punya. Itu kedua faktornya, host gitu, tamunya, pejamu. Yang ketiga adalah faktor lingkungan, paparannya, exposure, paparan terhadap virus itu. Nah, jadi kalau kita bicara kok bisa, ya kan gitu kan tadi, kenapa bisa? Tapi dia adalah penderita yang tidak bergejala. Jawabnya bisa, tergantung kepada hal-hal yang saya sebutkan di atas. Namun di sini yang menariknya, penelitian menunjukkan bahwa meskipun pasien itu tak bergejala, dia tetap punya potensi untuk menularkan kepada yang lain, begitu.
Oke, jadi semuanya tergantung, bisa jadi dari jumlah virusnya, Iya. kemudian juga dari faktor orangnya, imunitasnya gimana. Iya. Jadi semuanya itu saling berkaitan ya dok, Iya. ya nggak bisa cuma satu hal Satu itu aja. saja. Jadi sebenarnya kalau kita sudah memahami ini, kita akan bisa, nggak heran gitu, kok saya beda ya dengan dia gitu ya. Karena pada dasarnya, misalnya maksudnya 2 orang penderita COVID nih, saya kok gejalanya berat, kamu enggak gitu. Itu tidak ada jaminan bahwa orang-orang akan mengalami hal yang sama. Itu memiliki faktor individual masing-masing, baik virusnya maupun orangnya. Gitu. Iya benar, jadi memang hal ini perlu ditekankan juga sih dok, karena banyak berita yang beredar bahwasanya nggak ada tuh COVID, itu tuh kayak nggak ada gejala. Teori biasa konspirasi. aja. Iya benar, jadinya itu kayak membuat orang cenderung berpikir, oh ya sudah memang tidak ada. Ada juga yang berpikir seperti itu. Nah, jadi setelah sudah dijelaskan dan dipaparkan, harusnya kita jadi lebih paham memang gejalanya itu berbeda pada setiap orang. Ada dan nyata. Coronavirus ini bukan virus yang jenis corona itu banyak, dan sebelumnya sudah ada 2. Mungkin saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa abang dan kakaknya udah ada nih. Kalau ingat dulu tahun 2003-an ada SARS gitu ya, itu coronavirus ya. SARS, alhamdulillah tapi menghilang tahun 2004. Kemudian berikutnya lagi, sequel yang keduanya lagi, lanjutannya ada MERS-CoV-2. Bahkan belum hilang sampai sekarang kan ya, sporadis. Kalau mungkin masyarakat ingatnya itu orang kalau pulang dari Timur Tengah, dari naik haji atau umroh, ya kan, kemudian batuk-batuk, pilek-pilek dulu MERS gitu ya. Jadi ini yang ketiga sebenarnya, coronavirus yang membuat wabah sedunia alias pandemi. Jadi kepada masyarakat di luar sana, saya sampaikan bahwa tidak benar anggapan atau asumsi atau teori yang menyatakan coronavirus itu tak ada. Itu sangat nyata dan ancamannya juga jelas dan sudah terjadi. Demikian. Begitu, jadi sudah dijelaskan ya. Jadi kita benar-benar sebagai masyarakat juga harus waspada dan kita harus benar-benar sadar akan kesehatan kita masing-masing. Nah, pertanyaan yang selanjutnya nih dok. Katanya kan infeksi ini bisa sembuh sendiri dengan terbentuknya imunitas tubuh kita. Tetapi kan di luar sana masih banyak juga nih penelitian mengenai obat yang efektif untuk COVID-19. Jadi sebenarnya lebih efektif imunitas kita yang dikuatkan atau memang harus pakai obat-obatan lagi sih dok? Baik, kalau kita cerita imunitas atau daya tahan tubuh ya terhadap suatu infeksi, dalam hal ini kalau cerita COVID berarti infeksi virus, saya harus tegaskan dulu. Pandangan secara umum bahwa infeksi virus rata-rata sembuh sendiri itu tidak 100% benar, tidak untuk semua virus. Contoh yang bisa sembuh sendiri adalah virus influenza, begitu ya, flu ya kita pilek-pilek begitu. Kemudian kita istirahat, minum obat pilek, kemudian ataupun mungkin tidak minum obat pilek, kita istirahat, kita minum teh hangat, minum sup, beres 2-3 hari. Mungkin ya salah satu contohnya seperti itu. Tapi tidak semua virus dapat sembuh sendiri. Contoh yang paling nyata adalah virus HIV. Nah, virus HIV justru kebanyakan virus itu kan sifatnya akut. Akut itu artinya tiba-tiba, selesainya juga cepat, ya kan? Hanya bersifat sementara. Tapi kalau HIV dia bersifat kronis alias panjang seumur hidup dan memang tak bisa sembuh sendiri dan memang harus dikasih obat. Saya mencari persamaan begitu untuk 2 hal yang berbeda. Sekarang kita masuk kepada COVID gitu ya, virus SARS-CoV-2 coronavirus ini tadi. Ada 2 cara manusia mendapatkan daya tahan atau imunitas terhadap serangan virus. Yang pertama, dia harus terinfeksi dulu. Harus sakit dulu. Apakah dia tak punya gejala kayak yang kita bilang tadi, atau dia bergejala ringan, sedang, ataupun berat. Setelah dia selesai dan sembuh, maka di dalam tubuhnya akan terbentuk yang namanya antibodi. Apa ya itu dok antibodi gitu ya? Anti dan body maksudnya. Dijelaskan. Analoginya atau perumpamannya adalah tentara. Indonesia punya tentara ya untuk mempertahankan negara kita, maka antibodi itu adalah tentara. Tentara siapa? Tentara tubuh kita untuk melawan musuh-musuh. Kalau negara musuhnya jelas, nah kalau misalnya badan ya musuhnya adalah kuman-kuman gitu. Jadi si tentara kita ini akan terbentuk setelah
adanya kenalan sama si virus tadi. Kan kenalan tuh kan? Kenalan. Nah besok-besok virusnya itu masuk lagi, nah lo tentaranya udah kenal, nah lo lu nih gitu, kau nih ya gitu kan, kalau orang Medan, aku udah bisa hantam. Itu istilahnya yang secara umum. Tetapi ada masalah di sini. Yang pertama, pada virus SARS-CoV-2 penyakit COVID ini belum jelas atau belum duduk hasil penelitian berapa lama daya tahan tubuh orang setelah terinfeksi bisa bertahan. Contoh, saya kena COVID nih, misalnya 2 minggu yang lalu, sembuh nih di hari ke-15 misalnya gitu. Kemudian berarti setelah itu hari ke-16 dan seterusnya, saya berarti asumsinya saya punya tentara di dalam badan. Tapi sampai kapan tentara ini bisa menyerang? Belum ada. Jadi bisa hanya selama 1 bulan atau mungkin lebih kurang dari itu, atau 2 bulan, tidak ada yang bisa sampai saat ini ilmuwan atau peneliti yang bisa menyimpulkan antibodi itu bisa bertahan berapa lama. Dan pada umumnya untuk virus, kalau kita ambil umpama virus influenza saja, itu tidak bertahan secara lama. Atau yang paling gampang lah, di Medan ada banyak apa ya Dok Putri ya? Demam berdarah, dengue gitu ya, dengue gitu. Itu antibodinya itu tidak lama bertahannya. Dia punya pertahanan lebih kurang dari infeksi awal tuh hanya 1 tahun. Sementara jenisnya itu demam berdarah ada 4 loh. Kita kena yang tipe 1, tahun depan bisa kena yang 2, 3, gitu. Jadi itu 1. Kita harus sakit dulu, terpaksa sakit dulu untuk dapat. Ya, itu yang pertama. Jelas ini tidak opsi kan, nggak ada orang yang mau sakit lah. Kecuali apa boleh buat, kena seperti ini. Yang kedua, cara mendapatkan daya tahan tubuh adalah melalui vaksinasi. Vaksin alias imunisasi gitu. Nah, jadi yang cara kedua inilah yang dipilih begitu. Tadi pertanyaannya ke Dokter Putri, kok tetap ada obatnya? Kok cepat dicari-cari sih? Nah, jawabannya adalah karena kita menginginkan bahwa proses virus menyerang itu kita hambat gitu, sehingga lebih cepat terjadi kesembuhan. Karena tidak ada kepastian juga semua orang akan bisa selamat dan nyaman-nyaman saja melewati melewati semua gejala-gejala infeksi ini. Obat harus tetap dicari meskipun tantangannya sangat besar, tidak gampang untuk mencari obat itu. Sampai sekarang belum ada terapi yang spesifik, obat yang spesifik yang sudah melewati bukti ilmiah yang sampai istilahnya final ya. Tetapi obat yang ada yang digunakan sekarang untuk menterapi pasien COVID dimanapun di seluruh dunia ini adalah obat uji. Artinya obat yang diuji cobakan kepada pasien, dan juga tambahannya adalah obat-obat untuk mengurangi gejala begitu. Nah, tapi kan Dok, ada juga nih berita bahwasanya dari BBC udah disiarkan, terus juga dari WHO juga sudah menerima dengan baik berita ini bahwasanya katanya dexamethasone itu mampu untuk membantu mempercepat dari proses penyembuhannya ini. Ya, menarik. Ini lagi hot ya. Iya, dan bahkan banyak banget sekarang orang yang jadi berbondong-bondong untuk cari beli ini, benar. Itu Dexa murah lagi gitu ya. Iya. Baik. Dexamethasone itu adalah salah satu nama jenis steroid. Ya, steroid itu sudah lama kita kenal sebagai obat anti peradangan, anti radang ya. Memang benar yang Dokter Putri sampaikan tadi bahwa ada dari Inggris, Universitas Oxford, meskipun mereka belum mempublikasi secara ilmiah di jurnal kedokteran, tapi beritanya sudah di-launching bahwa dexamethasone itu ternyata memberikan bukti. Nah, di sini kuncinya. Bukan untuk mencegah ataupun mengobati yang gejala ringan ataupun sedang, tetapi untuk menurunkan angka kematian, sekali lagi menurunkan angka kematian pada pasien COVID yang gejalanya berat. Gejalanya berat itu apa? Yang gejalanya perlu bantuan mesin bantu nafas, perlu oksigen. Udah sesak banget. Iya, sesak banget. Nah, jadi dia memiliki potensi untuk meningkatkan angka harapan hidup. Kan itu berita baik gitu. Karena selama ini dari pengalaman seluruh dunia dan bahkan pengalaman kita juga di Sumatera Utara, hasil atau outcome pasien yang gejala keparahannya itu berat itu tidak terlalu baik.
Ya, biasanya pasien-pasien yang meninggal dan tak bisa diselamatkan itu dengan gejala pernafasan yang begitu hebatnya dan memerlukan bantuan mesin bantu nafas, begitu. Kembali lagi membahas mengenai obat dexamethasone yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh dokter, bahwasanya obat ini bukan untuk mencegah penyakit infeksi COVID-19, tetapi ini hanya untuk membantu mempercepat pemulihan pada orang yang sudah terinfeksi pada kasus yang sudah berat. Nah, akan tetapi masih banyak masyarakat yang mendengar berita-berita palsu atau hoax, di mana banyak sekali masyarakat yang membeli dexamethasone secara sesuka hati mereka saja gitu, tanpa mempertimbangkan dari resep dokter ataupun anjuran dari petugas kesehatan. Nah, kembali lagi kita bertanya kepada dokter. Nah, Dok, gimana tanggapan dokter mengenai banyaknya masyarakat yang membeli obat ini secara sesuka hati? Padahal ini bisa menimbulkan efek samping, benar ya, Dok? Benar. Mungkin dokter bisa paparkan efek samping dari obat ini, dan apabila obat ini dikonsumsi secara berlebihan apa nantinya akan terjadi? Baik, Dokter Putri. Pertama sekali saya ingin sampaikan bahwa ini adalah dexamethasone itu obat yang termasuk jenis obat keras atau daftar G. Artinya hukum di Indonesia menyatakan jelas bahwa obat ini hanya bisa diperoleh dengan resep dokter. Kalau dengan resep dokter pasti dokter punya alasan untuk memberikannya. Di luar itu sama sekali no cut, tidak boleh. Meskipun mungkin kadang-kadang ada juga bocornya ya di kita ini, ya udahlah cincai lo gitu kan. Nah, ini jangan ya, jangan ada. Kita himbau, kita minta masyarakat untuk tidak membeli obat dexamethasone secara bebas, dan juga kepada apotek ya, mitra kerja apoteker yang memiliki apotek jangan memberikan dexamethasone kepada masyarakat tanpa resep dokter. Kenapa? Yang pertama, kalau tidak jelas indikasi atau peruntukannya, dipakai sesuka hati, dosisnya juga entah seperti apa, tak ada pengawasan dokter, maka dia akan bisa membawa efek samping. Dipakai secara baik saja, ada tetap kemungkinan efek samping. Semua obat seperti itu. Efek samping jangka pendeknya adalah nyeri lambung, bisa sakit kepala, mual muntah, begitu kan, gangguan tidur. Oke lah, itu mungkin agak ringan ya, tapi kalau efek samping jangka panjang, muka bisa kayak bulan, alias sembab, kemudian kepadatan tulang itu menurun sehingga dapat menimbulkan osteoporosis, kemudian tekanan darah bisa naik, ya hipertensi, kemudian juga kadar gula darah bisa naik. Kalau lama-lama kadar gula darah naik, ujungnya sakit gula, kan gitu. Dan yang paling tidak mengenakan sehubungan dengan infeksi, orang yang minum steroid, contohnya dexamethasone dalam jangka waktu yang lama, justru akan menurunkan daya tahan tubuh. Nah, menariknya di situ. Harapannya kita kagak kena infeksi, kita pakai sesuka hati karena salah persepsi, salah pemahaman, akhirnya dalam jangka waktu panjang daya tahan kita turun. Kalau daya tahan tubuh menurun, maka kita akan lebih gampang terkena infeksi, lebih rentan, benar sekali. Jadi begitu. Oke, Dok. Jadi sebenarnya, Dok, kalau misalnya tadi kita udah bicara juga tentang obat nih. Kalau misalnya untuk cerita tentang kesembuhannya, Dok, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pasien COVID itu benar-benar bisa sembuh? Bervariasi ya, bervariasi, tetapi berdasarkan berbagai penelitian, karena kembali saya ingatkan ini virus baru gitu ya, seluruh dunia juga masih sama-sama belajar tentang ini. Dikatakan bahwa jarak waktu itu adalah isolasi ya, pasien kan harus diisolasikan itu dari hari pertama semenjak ada gejala sampai dengan 14 hari. Ya, jadi dalam kurun waktu 14 hari itulah dilihat apakah terdapat kesembuhan. Yang dimaksud dengan kesembuhan adalah sembuh secara gejala. Ya, sembuh secara gejala artinya kalau dia pilek, dia nggak pilek lagi, dia sesak nafas, dia udah nggak sesak nafas lagi, dia demam, tidak ada demam lagi, dan lain sebagainya. Kemudian juga tadinya dari pemeriksaan laboratorium, PCR namanya, ada didapatin gen virus tadi, RNA virus, pada hari ke-14 ketika dievaluasi sudah tidak ada. Nah, jadi dua hal, gejalanya dan juga hasil laboratoriumnya. Tapi Dokter Putri, ada juga yang pasien-pasien yang di atas 14 hari, agak lama dia. Kok bisa begitu? Karena virus itu bermutasi. Jadi bukan pegawai negeri aja yang mutasi. Virus juga mutasi, dia berubah, dia makin pinter karena ingat ini kan hidup ya. Dia juga memiliki kemampuan bertahan hidup sehingga ketika sang virus ini bermutasi, maka kalau kena yang paten mutasinya, maka
yang tadinya mungkin orang bisa sembuh dalam jangka waktu 14 hari, dalam kurun waktu itu mungkin ada yang lebih gitu. Kita punya di Sumatera Utara, kalau saya tidak salah itu yang paling lama itu ada 45 hari. Iya, baru clear semua. Tapi dok, kalau misalnya udah terinfeksi nih, terus katanya udah dinyatakan sembuh, bisa nggak terinfeksi? Bisa sekali, namanya reinfeksi. Kalau dia setelah sembuh, dia tidak menjaga, tidak rajin cuci tangan, dia kumpul-kumpul lagi, tidak jaga jarak dan lain sebagainya, tetap ada kemungkinan reinfeksi. Karena tadi yang sebagaimana saya terangkan, kan kita belum tahu daya antibodinya itu sampai tentaranya itu yang mau ngelawan sampai berapa lama, belum ada yang bisa tahu gitu. Kalau misalnya cerita-cerita soal vaksin nih dok, sebenarnya vaksinnya ini masih dalam prosesnya itu sulit ditemukan atau ada kendala-kendala lain sebenarnya? Iya, sedang dalam proses. Berbagai negara-negara yang utama adalah Amerika Serikat, Tiongkok dan juga Inggris. Bahkan kita juga Indonesia juga ada grup penelitinya untuk mengembangkan vaksin. Tetapi sama seperti vaksin-vaksin virus lainnya, virus coronavirus ini gennya adalah gen yang sulit. RNA. Nah, agak teknis sedikit, mohon maaf, tapi itu jenisnya adalah jenis yang sulit. Kenapa? Karena dia berubah mutasi tadi. Contoh influenza, kalau vaksin influenza kan ada ya Dokter Putri, tahun 2020 vaksinnya pasti beda dengan tahun depan. Dengan tahun 2021, 2022 itu beda lagi karena tiap tahun dia berubah, begitu juga. Itu yang pertama. Kemudian kesulitannya adalah harus diuji cobakan. Sampelnya harus banyak, harus diuji cobakan kepada pasien-pasien yang banyak. Harus diuji juga aman atau tidak. Efek sampingnya bagaimana, begitu. Jadi makanya butuh waktu ya. Iya, kalau saya tidak salah ada satu minggu yang lalu berita bahwa Universitas Oxford mengumumkan bahwa target mereka Oktober untuk launching targetnya mereka itu nggak bisa, mereka bilang. Kami terpaksa mundur, tidak tercapai untuk Oktober ini, begitu. Jadi kita meskipun sampai saat ini tidak ada vaksin, kita juga harus sekuat tenaga untuk mencegah diri agar tidak terinfeksi, begitu. Sembari juga berharap banyak terhadap upaya penemuan vaksinnya. Seperti yang sudah dipaparkan tadi bahwasannya memang vaksinnya belum ditemukan sampai sekarang karena memang untuk pembuatan vaksin ini sendiri membutuhkan waktu yang lama. Nah, jadi karena vaksinnya belum bisa ditemukan, menurut dari dokter sendiri, apa saja upaya dari kita untuk bisa mencegah terjadinya infeksi dari COVID ini? Baik, 2 kata saja, protokol kesehatan. Tinggal apa itu protokol kesehatan ya. Jadi sebenarnya protokol kesehatan itu adalah saya lebih senang menyampaikannya sebagai adaptasi terhadap kebiasaan baru. Kita harus membiasakan diri sehari-hari menjalankan aktivitas kita dengan kebiasaan baru karena kita hidup di era wabah dunia alias pandemi yang sebagaimana ahli WHO, pemerintah katakan tidak ada yang bisa memprediksi kapan ini berakhir. Kan kita nggak beraktivitas selamanya ya dokter ya. Jadi yang harus dilakukan adalah pertama selalu 3M, saya bilangnya 3M sih ya. Satu, tapi bukan yang nguras-nguras bak mandi itu ya. Itu beda, itu demam berdarah ya. Yang pertama adalah selalu mencuci tangan, M yang pertama. Mencuci tangan dengan yang paling baik adalah sabun dan air mengalir, kemudian jangan lupa dikeringkan. Jangan basah-basah, karena kalau basah-basah terus dibawa-bawa, kuman itu enak nempel di tempat yang basah ataupun lembab. Harus sabunnya spesifik nggak dok? Harus sabun yang gimana? Sabun biasa saja. Sabun biasa saja juga bisa. No problem, tidak mesti ada yang tertentu sabun ya. Kemudian atau kalau tidak ada dengan hand sanitizer gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selalu memakai masker. Yang kedua memakai masker itu harus bersifat wajib. Kapan masker boleh dibuka? Tentunya kalau makan dan minum. Ketika kita berada di tempat ramai atau ketika kita seperti ini, kita punya lawan bicara, maka kita harus wajib pakai masker karena contoh kita bisa batuk, kita bisa bersin, ya kan? Ataupun kita bicara, mohon maaf, percikan ludah kita bisa. Iya, benar. Ya, bisa. Mungkin nggak kena sampai ke Mbak Putri, tapi misalnya kena ke meja ini, kemudian Mbak Putrinya megang, Mbak Putrinya lupa cuci tangan, terus pegang-pegang muka. Nah, jadi saya juga ingin menyampaikan bahwa muka itu anggaplah sebagai bom.
bom waktu. Artinya jangan sentuh wajah kita, karena tangan ini yang gatel kan, tangan ini yang selalu mau bergerak, itu jangan sentuh wajah kita kalau belum cuci tangan. Biarin aja, mau segatal apapun ini muka, biarin aja. Kalau udah kepengen garuk banget gitu, cuci tangan dulu, keringkan baru. Yes. Kemudian yang M yang ketiga adalah menghindari kerumunan atau keramaian. Yang aplikasinya adalah jaga jarak ya 1-2 meter. Kemudian kalau tidak perlu sekali di luar, misalnya kita harus kerja, otomatis harus keluar ya. Tapi kalau tidak, ya jangan. Kondangan-kondangan boleh nggak itu ya? Ya jangan dulu. Kalau saya tetap menyampaikannya, tidak perlu dilakukan suatu perkumpulan orang ramai yang memang tidak ada urgensinya. Jadi 3M itu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua adalah memakai masker. Yang ketiga adalah menghindari kerumunan atau keramaian, alias jaga jarak. Oke, jadi sudah dipaparkan ya tadi. Nah, kalau misalnya nih dok, di sekarang ini kan banyak juga selain pakai masker, ada yang mengatakan menggunakan face shield. Face shield itu efektivitasnya apakah sama dengan menggunakan masker? Masker tetap harus dipakai. Face shield tidak menggantikan masker ya, karena face shield itu menambah perlindungan ya. Tapi sampingnya kan dia tidak terini ya, jadi tetap harus pakai yang masker yang melekat di mulut kita. Kalau facial alias perisai muka, kalau di dunia kedokteran itu dipakai memang APD alias alat pelindung diri untuk level 3, level tertinggi ya, bagi dokter yang melakukan tindakan-tindakan yang berisiko tinggi terhadap penularan dari udara gitu. Baik, jadi kesimpulannya dari perbincangan hari ini adalah selama COVID ini masih tetap ada di sekitar kita, kita sebagai masyarakat harus lebih waspada dan kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan seperti yang tadi sudah disampaikan, yaitu 3M. Jangan lupa untuk mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjauhi kerumunan sehingga kita melindungi diri kita sendiri dan juga melindungi keluarga kita yang ada di rumah. Terima kasih saya ucapkan ke dokter untuk bincang-bincangnya hari ini sama kita. Ya, sama-sama Dokter Putri, dengan senang hati. Semoga kita sehat selalu. Amin. Semoga kita semua sehat selalu dan semoga yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.